Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Tentu saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani dengan Ustadz Muharram Al-Fatih SPD. Ya, seperti halnya yang kita ketahui bersama, ya. Gini Ustadz, mungkin bisa sedikit untuk bincang-bincang Ustadz. Ya. Bercerita tentang pengalaman Ustadz. Ya. Sampai jadi direktur di beberapa pondok pesantren. Ada berapa sekarang Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah bersama dengan Ustaz Izul Muslim insyaallah. Tentunya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkomunikasi dan bisa bercakap-cakap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu dari setiap hal yang kita lakukan pasti ada prosesnya. Iya. Jadi kita nikmati saja yang namanya proses. Ya, awal mula kami menjadi seorang direktur pondok pesantren, atau menjadi seorang pengajar rumah Quran, atau menjadi pengajar Al-Quran. Yang pertama adalah orang tua kami memang orang yang cinta terhadap Al-Quran. Ya, almarhum bapak kami. Yang kedua, kami memang punya cita-cita bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi yang fa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada manusia lain. Itu Ustaz. Baik Ustaz, Ustaz, saya pernah dengar dari beberapa para asatis, katanya Ustaz pernah mengisi di suatu stasiun televisi TVRI Makassar. Iya, alhamdulillah. Iya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Walaupun kami juga tidak menganggap diri kami orang yang berilmu atau orang yang beriman, tapi salah satu cita-cita bahwa dalam proses perjalanan dakwah ini adalah memiliki proses. Salah satu prosesnya adalah bisa masuk di stasiun TVRI Makassar. Nah, ini salah satu kami merintis dakwah di Kabupaten Goa, yang mengajari anak-anak mengaji, mengajari ibu-ibu nasihat-nasihat bagaimana hidup berumah tangga. Kemudian disitulah kemudian kami dikenal oleh para ibu-ibu, oleh teman-teman, sehingga kemudian dipanggil untuk mengisi ceramah di salah satu TV di stasiun TV TVRI Makassar. Iya, begini Ustaz, sebelumnya kalau Ustaz tamatkan dari mana? Ya, yang pertama alhamdulillah kami menyelesaikan sekolah di kampung yang jauh, di SD itu di Balangtieng, waktu masih SD. Ya, kemudian melanjutkan perguruan di SMP Sinjai Borong, alhamdulillah, dari guru-guru yang ikhlas, masya Allah. Ada guru saya almarhum, itu selalu membimbing saya melaksanakan sholat duha. Ketika saya berada di ruang kelas, dia selalu diajak bagaimana menjadi anak yang soleh, hafal Quran. Jadi kemudian pada saat itu saya terbangun menjadi guru. Sekarang ini saya ingin bercita-cita menjadi guru yang baik, ya. Karena saya bertemu dengan seorang guru pada saat saya sakit, dia sering memperhatikan saya. Alhamdulillah, ternyata jiwa perhatian itu membawa saya untuk hari ini juga menjadi orang yang pemerhati terhadap anak-anak yang bermasalah, kemudian dibimbing menjadi anak-anak yang baik. Ya. Kemudian setelah itu, alhamdulillah kami menyempatkan diri untuk belajar di Bulukumba, kemudian melanjutkan di Talibul Duat, ya, di Talibul Duat Wahda Islamiyah, ya, dan melanjutkan juga di
Makassar, Makassar, ya. dan Gambir juga pernah. Iya. Alhamdulillah dengan dikelilingi oleh teman-teman yang belajar ilmu syar'i, Al-Quran dan hadis, sehingga alhamdulillah hari ini kami menjadi praktisi ketua LPPAF di lembaga Wahda Kabupaten Goa. Ya. Jadi dulu di masa-masa kami waktu masih kecil, kami memang seorang petani biasa. Ya. Tapi setiap kali kami pergi di kebun, itu kami membawa 3 hal. Yang pertama membawa bekal ke kebun, kemudian membawa buku Al-Quran dan cergen air untuk dipakai berwudu, ya, kampung di masa itu. Jadi setiap kami berwudu, kami sholat, kami berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan hamba-Mu menjadi hamba-hamba yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga setiap kali melihat pada awal itu, kami sering melihat Kiai Salahuddin Hamzah rahimahullah yang sudah meninggal, itu memberikan ceramah-ceramah banyak di Kasih masa itu, di kebun. Akhirnya kami juga termotivasi untuk menjadi seorang ustadz, ya. Dan sempatkan juga sering mendengarkan ceramah-ceramah dari TV, memperhatikannya, dan kami juga berusaha untuk berdiri untuk ceramah. Nah, dan yang paling kisah yang sangat menarik itu waktu masa-masa kami masih belajar, masih kelas 5 SD begitu. Kami sholat di salah satu masjid, ya. Ternyata di situ tidak ada ustadz yang bisa ceramah. Nah, jadi saya juga, orang-orang perhatikan saya karena saya sering azan di masa itu di masjid, ya. Akhirnya masya Allah dipanggil untuk untuk mengisi khutbah di masa usia kelas 5 SD, ya. Jadi saya khutbah. Pas khutbah, ya, saya membaca ada kalimat-kalimat yang itu menjadi bahan renungan. Ketika hari itu ada hadir Pak Camat di salah satu daerah di masjid tersebut. Saya masuk masjid ini, Masjid Balantien, yang sangat jauh di daerah pojok kampung kami di Sinjaiborong. Ya. Saya pas khutbah ceramah, saya baca itu Haqqatu Kiti, bukan Haqqatu Kati. Karena masih belajar di masa kelas 5 SD. Sampai kemudian itu ada yang memprotesnya, yang lagi, kenapa kita baca Haqqatu Kiti, bukan Haqqatu Kati. Ya, itu akhirnya kami mendorong kami untuk lebih mau belajar. Di sekolah SMP kami juga ikut BKGN, yaitu pengembangan mewakili sekolah, sehingga kami diutus untuk mewakili sekolah, jadi dai sekolah pada masa itu. Kami keliling ceramah di kampung. Jadi pas ceramah-ceramah itu, di perjalanan ternyata tes yang kami bawa itu jatuh di jalan. Jatuh. Ya, padahal kami sudah konsep ceramah ini, Ustaz. Jadi bagaimana? Ya, akhirnya sampai di tempat ceramah itu, kami cari, ternyata konsep kami hilang. Akhirnya mendorong saya untuk ceramah, membuat konsep tersendiri di atas panggung pada masa itu. Jadi saya punya inspirasi bahwa orang-orang yang menyanyi saja, yang jelas notabene semangat begitu. Dan sementara dunia, artinya kenapa saya ini seorang dai yang tidak bisa lebih pede, ya? Sementara saya lihat masih ada orang yang bermaksiat kok lebih semangat, ya? Kok kita ini sebagai seorang dai tidak bisa lebih pede dengan mereka? Nah, itu inspirasi kami, ya. Gini Ustaz, tentu di balik kesuksesan Ustaz sekarang ya, yang dikenal di bagian Kabupaten Goa, tentu tidak asing lagi nama Ustaz Muharram Al-Fatih. Di balik kesuksesan Ustaz, mungkin ada orang yang artinya berpengaruh, ada yang backup di belakang. Siapa kira-kira itu Ustaz? Jadi orang yang membackup kami itu adalah yang sudah ibu kami. Kedua, ya. Jadi ibu kami ini adalah
yang paling sayang sama saya. Iya. Jadi selalu memberikan nasihat kepada anak-anak bahwa kamu nak harus menjadi orang sukses. Di usia umur 7 tahun orang tua kami sudah meninggal, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Jadi di Bali kesuksesan hari ini alhamdulillah karena ada ibu yang selalu mendoakan kami. Kemudian yang kedua ada masa lalu yang kami selalu ingat, bagaimana ketika orang menderita tidak punya apa-apa sedikit pun, ya. Sehingga melihat ada orang yang menderita, saya selalu memberikan juga bantuan karena pernah saya alami juga rasa yang namanya sempit. Iya.